Konon katanya umat Israel, mana turunan dari mana dia? Saya menantang Bu, saya Prabu Mahadewa Bu, menantang kepada seluruh pendeta dan pastor yang ada di Vatikan seluruh dunia ataupun di akhirat Bu. Injil yang mana bos? Torah yang mana? Jabur yang mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Tidak pernah bos ya. Kitab sampean itu bukannya Injil, bukan Injil, tapi Bible yang dikirim, yang dirangkum, yang dicatat oleh para wartawan saksi mata, bukan firman Tuhan. Ayo mau kita bahas, kita sama-sama bahas di sini. Kontetikan dua kitab tersebut. Nggak usah bawa-bawa Yahudi, nggak usah berlindung di ketiak Yahudi. Yahudi membenci yang namanya Yesus. Bahkan umat Yahudi lah yang membunuh Tuhan sampean itu. Tuhan sampean Yesus dibunuh oleh Yahudi. Yahudi begitu bencinya sama Kristen, tapi Kristen begitu mengidolakannya Yahudi. Sampean ini aneh ya, bener ya. Umat Muslim tidak ada yang memusuhi Yesus. Umat Muslim kalau mau menyamakan itu dengan Nabi Isa alaihissalam, begitu dimuliakan Nabi Isa. Tetapi sama umat Yahudi, Yesus itu dibenci. Kalau sampean pengen tahu bos ya, jangan berlindung di Yahudi. Ayo kita diskusi. Kalau benar punya nyali. Abang udah lihat belum bang video salah satu rekannya David Wood, salah satu Islamophobia, membenci ajaran Islam, menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah dia dapat hidayah. Akhirnya dia memeluk Islam. Saya merinding loh bang, bener bang. Itu sampai David Wood, semua Islamophobia membenci orang itu bang. Ada di YouTube itu. Salah satu rekan baiknya David Wood itu. Alhamdulillah dapat hidayah, masuk ke Muslim. Sekarang dia balik arah bang, balik arah. Yang tadinya memusuhi Muslim, sekarang Kristen yang dimusuhi sama dia. Kamu mengenal 12 murid Yesus? Orang apa tuh 12 murid Yesus yang menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia? Itu orang apa? Orang Indonesia. Oke. Apa diketahui itu? Siapa orang-orangnya itu, murid-murid Yesus itu? Apa jelas itu semua? Konon katanya KC selalu mempermasalahkan Muhammad bin Abdullah, ya kan? Saya insya Allah Bu, sanggup saya Bu menjabarkan dari Nabi Abraham, dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad. Saya punya silsilahnya Bu. Kami diberkahi silsilahnya karena kami punya kitab biografi. Bagaimana dengan ke-12 murid Yesus itu? Konon katanya umat Israel, mana turunan dari mana dia? Saya menantang Bu, saya Prabu Mahadewa Bu, menantang kepada seluruh pendeta dan pastor yang ada di Vatikan seluruh dunia ataupun di akhirat Bu. Mana silsilahnya Lukas? Mana silsilahnya Paulus? Mana silsilahnya Markus? Ada nggak kalau dia menyatakan orang Israel? Ayo tunjukkan ke saya biografinya sekarang Bu. Kalau ada Bu, ya saya hari ini Bu sumpah Bu, demi Allah saya jadi ateis Bu hari ini. Kalau ibu punya biografi mengenai semua murid-murid Yesus itu, ayo tunjukkan ke saya silsilah keturunannya. Apa benar dia itu dari turunan Israel atau bukan? Saya sanggup Bu. Silsilah Nabi Muhammad, insya Allah saya bisa menjabarkan Bu. Ayo, jabarkan sekarang keturunan dari mana? Silakan. Kasihan kali ya, murid Yesus itu yang 12 itu tinggal 11. Yang satunya disalib. Yang 11-nya itu diberi amanah oleh Yesus. Baca Matius 10 ayat 5 ayat 6. Mereka dipesan agar mereka jangan keluar dari bangsa Israel. Jadi yang keluar dari bangsa Israel itu mengajarkan Kristen itu bukan murid Yesus. Orang lain yang namanya dimirip-miripkan. Paulus, Lukas, Markus yang menulis di Pulau Patmos, dan yang melihat menyaksikan Yesus memanggil Lewi, ya. Itu bukan murid Yesus. Di kitab itu bukan murid Yesus. Yang mengajarkan Kristen itu adalah kekuatan dari Roma. Belajar lagi ya.
Jadi sekarang kau jilat-jilat lagi Yahudi, besok jilat-jilat lagi Islam. Gitu aja terus. Oh, ya ampun, kamu nggak ngerti ya Islamfobia ya. Oh, ya ampun, kamu nggak ngerti ya Islamfobia ya. Oh, ya ampun, kamu nggak ngerti ya Islamfobia ya. Islamfobia itu bukan lahir dari David Wood ya. Islamfobia itu otomatis ya seluruh dunia ya, khususnya masyarakat Eropa dan Amerika. Karena apa? Mereka melihat kejadian dan sepak terjangnya Muslim. Oke, sepak terjang Muslim dan ajarannya yang full kekerasan itulah menimbulkan Islamfobia. Oke, cerdas dikit dong. Kok satu orang disalahin tentang Islamfobia? Masyarakat Eropa Amerika itu kan orang bodoh. Mau urusin orang hanya karena satu orang yang membenci, dia juga ikut-ikutan, nggak gitu. Mereka itu logik ya. Mereka itu pakai rasionya. Oke. Islamfobia karena kalian sendiri yang bikin situasinya seperti itu, karena ajaran kalian memang yang full kekerasan. Oke. Pertanyaan saya satu itu Bu ya. Silsilah mengenai ke-12 murid Yesus itu katanya orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ampun, kamu nggak ngerti ya Islamfobia ya. Islamfobia itu bukan lahir dari David Wood ya. Islamfobia itu otomatis ya seluruh dunia ya, khususnya masyarakat Eropa dan Amerika. Karena apa? Mereka melihat kejadian dan sepak terjangnya Muslim. Oke, sepak terjang Muslim dan ajarannya yang full kekerasan itulah menimbulkan Islamfobia. Oke, cerdas dikit dong. Kok satu orang disalahin tentang Islamfobia? Masyarakat Eropa Amerika itu kan orang bodoh. Mau urusin orang hanya karena satu orang yang membenci, dia juga ikut-ikutan, nggak gitu. Mereka itu logik ya. Mereka itu pakai rasionya. Oke. Islamfobia karena kalian sendiri yang bikin situasinya seperti itu, karena ajaran kalian memang yang full kekerasan. Oke. pertanyaan saya satu itu Bu ya. Silsilah mengenai ke-12 murid Yesus itu katanya orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu beberapa bulan yang lalu pernah memfitnah kepada kami selaku umat muslim, bahwa Al-Quran bukan diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa saya tidak tahu. Diterjemahkan sama umat Yahudi ke dalam bahasa Arab, dan umat Yahudi itu dibunuh dan dibantai oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Tunjukkan sekarang Bu fitnah Ibu itu. Ayo, kalau memang benar Ibu itu Kristen sejati, tunjukkan, jangan main fitnah-fitnah seperti itu. Andaikan Bu ya, ada tokohnya, ada sumber yang bisa dipercaya, ternyata Nabi Muhammad jelas membunuh para Yahudi itu, dan Al-Quran bukan diturunkan dalam bahasa Arab Bu, saya jadi ateis Bu. Tuh sumpah saya, 8 bulan saya nunggu jawaban dari Ibu. Ternyata betapa pengecutnya Kristen itu, umat pendompleng, umat penghujat, umat fitnah. Begitu diajarkan fitnah-fitnah seperti itu. Saya Bu ya, umat muslim, tidak ada yang fitnah-fitnah seperti itu. Kami dilarang keras memfitnah Bu. Ibu dong yang cerdas dikit di sini, ya kan? Islamfobia memang dari David Wood. Saya tidak bilang dari David Wood, tapi salah satu anggotanya itu ya itu David Wood, J. Smith, Hatun, Daniel. Saya bisa menyebutkan satu-satu Bu di seluruh dunia Bu. Insya Allah saya hafal Bu. Umat pendompleng semua itu Bu. Nah sekarang Bu ya, tolong biografinya Bu. Biografi ke-12 murid Yesus itu konon katanya orang Israel. Di sini tolong biografinya Bu ya. Saya akan bantah dengan ilmu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah fitnahan Ibu yang kemarin itu, Ibu belum minta maaf sama sekali. Ibu pernah bilang kalau Al-Quran itu bukan dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa apa saya tidak tahu. Diterjemahkan sama orang Yahudi, dan orang Yahudi itu dibantai dan dibunuh semua oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Voice note masih ada di Dewa Bu.
Sampai hari ini voice note-nya masih ada masih Dewa Taro itu. Kutip sekarang sumbernya di mana? Tokohnya siapa yang menyebutkan itu? Silakan Bu, ayo. Oh, kamu nggak menfitnah umat Kristen? Yang di dalam grup ini bukan fitnahan itu? Itu pertama. Coba buka di seluruh grup debat ya. Apa itu bukan fitnahan yang terjadi? Itu pertama. Kedua, ustadz-ustadz kamu tuh, ngomong tentang Yesus, tentang apa segala macam, ya. Apa itu bukan fitnah ya? Kaimana Waloni datang lagi tuh siang aku apa ya mantan Pragawati, mantan biarawati ya, katanya mantan biarawati. Sejak kapan dia mantan biarawati? Maunya itu kalau dia berdakwa minta mana buktinya bahwa dia pernah jadi mantan biarawati. Dia masuk ordo apa? Padahal dia itu kan pernah sekolah hanya 2 tahun sekolah, ini baru sekolah loh untuk menjadi biarawati, tapi drop out. Karena apa? Di drop out, nggak lulus. Itu orang mau jadi biarawati nggak gampang, harus semuanya, harus karakternya yang baik, punya pelayanan yang dalam tentang kekristenan ya. Oke? Ya, saya katakan itu benar. Ini dari sumber yang bisa dipercaya buat kami orang Kristen ya. Bahwa ini menurut orang ahli Islamologi juga sendiri, bahwa kitab Yahudi yang bahasa Ibrani, Hebrew, ini dengar baik-baiklah, kitab Yahudi ya, Bible itu sendiri, Tanakh itu sendiri, Muhammad minta orang Yahudi untuk translate ke dalam bahasa Arab, ceritanya seperti itu. Tetapi karena orang Yahudinya itu tidak jujur ya, nggak mau dia ya, ditranslate seadanya seperti itu. Setelah itu Muhammad keluar dari gua itu ya kayak kerasukan begitu. Coba kamu renungkan. Kalau ini nggak betul menurut kamu, ya udah. Kenapa kamu begitu sibuk? Kamu aja ngomong bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kami nggak pusing. Itu kan masing-masing punya keimanan. Kalian aja ustadzah kamu bilang Kristen itu tidak benar lahirnya di tanggal 25 di bulan Desember ya. Itu pagan segala macam. Kami nggak pusing. Kenapa kamu yang sewot? Kalau ini nggak benar ya udah, fokus aja dengan ajaranmu. Ini adalah bahan perenungan, oke? Oh memang Bu ya, yang namanya Irene itu mantan biarawati. Yahya Waloni itu mantan pendeta. Umat Kristen tidak ada yang mengakui. Kepanasan Bu. Kalau misalkan umat Islam itu memfitnah, tunjukkan fitnahnya sekarang di mana Bu. Saya berbicara berdasarkan dalil. Betul tidak Bu? Bukan fitnah saya. Kalau misalkan ada di dalil, lain halnya dengan ibu. Ibu itu begitu gencar memfitnah Islam ya. Minta maaf pun tidak. Sumbernya tidak ditunjukkan. Rujukannya tidak ditunjukkan. Sekarang ke-12 murid Yesus orang mana? Orang Israel. Mana silsilahnya? Kalau dia itu benar orang Israel. Terus, ibu pernah memfitnah. Al-Quran bukan ditulis dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa apa saya tidak tahu itu ya. Menurut pengakuan dari ibu. Diterjemahkan sama orang Yahudi ke dalam bahasa Arab. Karena baginda Nabi Muhammad ingin memiliki kitab suci. Sementara orang Yahudi itu dibunuh dan dibantai oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Tunjukkan sekarang buktinya Bu. Saya memfitnah, umat muslim memfitnah. Tunjukkan buktinya. Apa yang kami fitnah Bu? Apa yang kami fitnah? Yesus menggauli keledai. Ayatnya ada. Murid Yesus mencuri ayam. Ayatnya ada. Betul? Di mananya kami memfitnah Bu? Malah ibu yang banyak memfitnah di sini. Tunjukkan ke saya Bu. Kalau misalkan ibu benar tidak fitnah. Ayo saya tunggu sumbernya, rujukannya, dan tokoh siapa yang bilang kalau misalkan Al-Quran itu bukan ditulis dalam bahasa Arab. Silakan Bu. Kamu nggak usah sombong lah. Sombongmu itu sampai menjulang ke langit itu. Kamu tidak paham visi dan misi Yesus. Ya kan, kamu tidak paham. Sama sekali kamu tidak paham.
Apakah murid Yesus itu harus orang Yahudi? Apakah harus? Sudah tiba saatnya. Kalau nabi-nabi semuanya iya benar harus dari Yahudi, tidak bisa dari negara lain. Tidak ada. Hanya nabi palsu kalau ada nabi di luar Yahudi. Kalau murid Yesus kamu paham gak? Sudah saatnya itu pewahyuan itu sudah selesai itu. Maka murid-muridnya tidak dari Yahudi semuanya itu, paham itu? Murid-muridnya lambang untuk seluruh dunia itu. Maka diambil dari mana-mana itu. Bukan harus jadi Yahudi muridnya, dia tidak. Kamu tidak paham sana. Sombong berjulang ke langit itu. Ya kan? Kamu paham itu. Yahudi, non-Yahudi itu sudah disamakan itu. Makanya murid-muridnya itu tidak semuanya dari Yahudi, Israel, tidak. Sudah saatnya dipersamakan. Yahudi dan Yahudi sama berhak mendapat keselamatan itu. Maka dia juga memilih murid-muridnya tidak semuanya dari Yahudi, campuran, paham itu? Enggak usah sombong lah. Beberkan kalau kamu tahu silsilah daripada Adam sampai ke Muhammad itu, silahkan beberkan jelas, jangan salah ngomong. Kamu tidak paham itu visi dan misi Yesus itu. Bukan dari Yahudi semuanya, paham itu? Harus dari luar itu semua ada itu. Dari Afrika itu ada itu. Dari mana-mana diambil itu. Melambangkan bahwa sudah harus dikumandangkan untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Keselamatan itu untuk seluruh dunia. Amanat agung itu segera dikumandangkan. Kamu gak paham itu. Banyak orang Roma dari Italia apa semuanya campuran di sana. Dari Afrika ada. Dari mana-mana ada. Kamu tidak paham itu. Udah sombong mau menyunjul ke langit. Silahkan beberkan. Kalau kamu tahu memang silsilah Muhammad itu mulai dari Adam secara rinci, beberkan itu yang perlu. Silahkan, aku tunggu. Sekarang ya tunjukkan kalau benar dia itu mantan biarawati. Dia harus mengirimkan fotonya saat pentabisannya dia sebagai biarawati, itu baru cocok. Tetapi bukan hanya seorang dia saja yang pernah sekolah biarawati atau laki-laki yang mau jadi biarawan, banyak, dan itu gagal. Bukan hanya seorang Irene aja, banyak yang gagal. Nggak sembarang orang bisa tembus. Oke, tapi kalau memang dia benar, kamu ngotot dengan bukti, buktikan juga, suruh dia kirim tuh si ibu tuh yang pembohong tuh, mana foto pentabisan dia. Itu sebenarnya nilai jualnya sangat hebat kalau dia bisa kirim itu. Dia share ke seluruh koneksi ya, ke seluruh YouTube kayak kemana, kayak share ke sana. Itu dia nilai jualnya buat Islam itu hebat banget. Kalau ada bukti pentabisan, ini semua akan mematahkan pernyataan Kristen bahwa dia bukan mantan biarawati. Dia kirim foto-foto pentabisan, itu pasti ada. Pasti ada. Orang ditahbiskan menjadi biarawati atau biarawan atau pastor atau pendeta, itu pasti ada foto. Karena ini momen yang sangat penting. Dan dia tahu itu. Kalau dia punya itu, dia pasti share kemana-mana karena nilai jualnya luar biasa loh. Oke? Nah, Ibu kan di sini membawakan Yahya Waloni, pendeta Irene Handoko itu adalah seorang biarawati. Saifuddin Ibrahim mengaku Kiai Haji. Beliau punya pondok pesantren. Nggak taunya cuma guru ngaji biasa. Mestinya itu, Bu, yang dipermasalahkan sama Ibu, ya kan? Kalau Yahya Waloni, Ibu Irene itu sudah jelas. Mereka punya yang namanya bukti-buktinya. Nah, sementara Saifuddin Ibrahim yang mengaku sebagai kiai, mengaku haji, ternyata cuma guru ngaji biasa. Jadi berhentilah, Bu, untuk fitnah-fitnah. Tidak boleh seperti itu. Jangan mempermalukan umat Kristen, Bu. Ibu perwakilan di sini umat Kristen. Ibu sudah bikin malu. Memang ya kata orang Kristen bilang kalau belum fitnah, belum Kristen sejati. Nah, ini ternyata terbukti. Ibu sudah melakukan beberapa manuver, beberapa fitnahan, minta maaf pun tidak, apa tidak. Begini nih. Benar
bener. Berarti ibu Kristen sejati itu, karena ibu udah sering memfitnah itu. Pak Sopan ini masih punya PR ke saya loh, masih belum menjawab di Markus 14 ayat 51 ini. Ini oknum siapa nih yang telanjang? Terus saya nanya baik-baik loh. Lagi ngapain dia di Taman Getsemani, lagi telanjang itu, lagi ngapain di Taman Getsemani telanjang itu? Di Markus 14 ya, ayat 51, silahkan jelaskan. Oh ada bu itu bu, kan kalau saya tidak tahu mengenai banyak soal masalah Irene Handoko, tetapi di YouTube itu udah dijelaskan sama dia, menurut pengakuan dia dan beberapa bukti bahwa dia itu adalah seorang biarawati. Dan itu kenyataan, itu udah fakta. Soal itu benar atau tidak, bohong atau tidak. Nah sekarang kita udah punya memiliki bukti kalau Irene Handoko itu ternyata seorang biarawati. Itu udah berdua jelas. Nah bagaimana dengan kiai lagi? Bagaimana dengan pendeta Ibrahim, Saifuddin Ibrahim, yang mengaku sebagai kiai, mengaku haji, ya kan? Ternyata dia itu hanya sebatas guru ngaji biasa. Bagaimana dengan itu? Apa tidak dipermasalahkan? Dipermasalahkan bu. Buktinya apa? Di penjara. Di penjara dia. Karena apa? Karena itu mengaku kiai, mengaku haji. Bukti nol. Nah itulah Kristen bu. Seperti itu ya. Nanti sebentar bu ya. Saya carikan dulu mengenai biografi Irene Handoko di YouTube. Mudah-mudahan ada, nanti saya share. Jadi yang jawab, coba jelaskan, saya ingin tahu. Itu tuh Markus 14 ayat 51 tuh ya, yang ada orang telanjang di Taman Getsemani, itu siapa orangnya dan lagi ngapain dia gitu lah di Taman Getsemani, kenapa dia mau ditangkap? Silahkan. Ya deh yang jawab nih, pihak sono nggak ada yang mau jawab, Pak Sopan juga nggak mau jawab, semriwing tuh. Terus di Zoom juga si Pitro nggak mau jawab, malah dia nggak tahu di Markus 14 ayat 51 itu yang telanjang bulat tuh, lari-lari tuh, lagi ngapain di taman coba telanjang itu. Kami umat muslim tidak ada yang sombong pak, karena kami itu sering bersujud pak, jadi tidak sombong. Yang tidak bersujud, yang sombong itu orang yang tidak mau bersujud pak. Itulah orang yang sombongnya seseorang itu adalah orang yang tidak mau bersujud sama yang Maha Kuasa. Nah itu bukti pak ya, umat muslim kami bersujud pak. Nah itu yang pertama pak. Nah untuk mengenai masalah kata bapak bilang apa, nabi palsu, jelas nabi palsu adalah Paulus. Kenapa dibilang nabi palsu? Karena Paulus telah menghapuskan hukum-hukum Taurat. Itulah nabi palsu pak. Paulus telah sukses menyesatkan manusia, menuhankan manusia. Itu Paulus penyesatkan. Tidak ada satupun nabi yang menganggap kalau Tuhan itu adalah Trinitas. Itu tidak ada pak. Kecuali siapa? Paulus. Jelas kalau Paulus adalah nabi penyesat. Itulah Paulus. Kalau Nabi Muhammad SAW mengikuti risalah Nabi Abraham, mengikuti risalah Yakob, mengikuti risalah nabi-nabi sebelumnya dan berhasil mentauhidkan ajaran Allah, ajaran yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad, Pak. Sukses. Sama dengan Paulus, sukses juga menyesatkan manusia. Orang gila kamu tanyakan itu. Tanyakan orang gila kata itu sampah itu. Makanya saya tidak semangat itu. Orang gila saja kamu angkat-angkat di sana itu. Orang gila no lari. Orang ada telanjang lari, kamu lari. Sekarang aku bilang sama kamu ya, ini aja, itu kan kamu udah bisa lihat di YouTube bagaimana bantahannya. Dan mana bantahan Yahya Wallahuani setelah itu? Nggak ada kan. Dan ini aja semua orang juga tahu. Dia mengaku rektor dan dia mentabiskan banyak pendeta. Ratusan pendeta, apa puluhan pendeta. Nggak pernah ada rektor yang mentabiskan pendeta. Mengerti kamu? Pendeta, pastor, ya itu jabatan imam. Jabatan imam itu. Bukan karena pendeta, bukan karena dia sekolahnya bla 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 sehingga dia otomatis menjadi pendeta. Tidak. Oke? Orang kuliah di teologi ya belum tentu menjadi pendeta. Oke? Orang kuliah di seminari, dengar ini ya, seminari itu istilahnya buat orang Katolik. Tidak mutlak harus menjadi pastor. Ini otak kamu nih. Ya
tidak segembang itu, oke? Apalagi dia yang rektor ya, salah satu sekolah tinggi yang mentahbiskan pendeta. Apa hubungannya? Tapi kalau kamu mau percaya, udah ini informasi untuk kamu lebih cerdas ya, supaya jangan nanti gampang dibodohin. Kan kasihan kalau dibodoh-bodohin begitu. Berarti kamu punya iman buta, iman emosional. Hanya karena orang komporin kamu seperti itu, kamu apa ya, luar biasa hebohnya gitu ya, padahal itu kan kebohongan. Mau percaya, terima kasih. Nggak percaya juga, no problem buat saya. Nggak ada untungnya buat saya, buat kamu, oke? Untuk kamu ya. Dari ucapan-ucapan itu, badanmu boleh sujud itu, kalau hati kami yang sujud. Beda kan? Dari sisi omonganmu tuh mundur seluruh dunia lagi tuh melawan kamu tuh, sombongmu menunduk ke langit itu. Kalau kamu paham, ya ceritakan dengan baik. Coba buat silsilahnya dari Adam sampai Muhammad. Beberkan gitu, jangan asal ngomong doang. Ini perang lagi ke Bible, Injil. Paham tidak tahu tuh visi Yesus itu apa itu. Kamu kebangetan udah sombongmu itu. Kamu bisa tunggang-tungging mengatakan kamu tidak sombong kan? Hati kami yang sujud. Gitu. Coba aku tunggu itu. Kamu buatkan silsilah itu. Ya, aku tunggu. Kamu membuatkan silsilah dari Adam sampai Muhammad. Menarik itu. Begitu dia menarik itu. Kapan kamu bisa sanggup? 1 bulan kah? Silakan, aku tunggu. Saya bertanya kok dianggap sampah. Saya bertanya ini kitabmu, Pak. Kok kitabmu sendiri dianggap sampah? Saya nanya baik-baik loh. Iya kan, saya kan nanya baik-baik. Berarti Anda setuju ada orang gila masuk ke kitab suci itu? Yo. Oh iya, orang telanjang lari. Ya. Ini menarik lagi bagi teman saya yang satu ini, orang gila itu dicari-cari. Ya. Kalau untuk masalah ibu itu, ibu mendingan tanyakan langsung ya. Orang belum tentu jadi seorang pendeta kalau tidak apa. Nah, bagaimana dengan Saifuddin Ibrahim? Pada saat dia masuk murtad, masuk ke dalam Kristen, di kafir, dia langsung jadi pendeta. Dia sekolah dari mana itu? Langsung jadi pendeta. Terus memfitnah lagi kan, menyatakan dirinya seorang kiai, seorang haji. Ternyata dia itu guru ngaji biasa. Kenapa tidak dipermasalahkan masalah itu, Bu? Tapi akhirnya kebongkar semua kedok dia dan dipenjara. Itu adalah bukti salah satu kebohongan. Kalau benar Yahya Waloni, Irene Handoko melakukan pengakuan yang tidak-tidak, laporkan, Bu, laporkan. Sebagaimana kami pun melaporkan. Akhirnya apa? Dipenjara si Pudin itu. Nah, sekarang ibu tidak setuju dengan pengakuan Irene Handoko sebagai biarawati. Yahya Waloni adalah pendeta. Nah, ibu laporkan, buktikan ke kami semua di sini. Itu adalah bukti, Bu. Begitu ya. Pengalihan isu. Lari dari isu. Nggak bisa jawab, langsung lari ke sini. Saya tidak lari, kamu cari orang gila di sana itu. Orang gila itu, iya. Orang gila kamu cari di sana itu. Mengais orang gila-gila lagi itu. Iya. Ayo. Apa mau diskusi apa sih sama Dewa? Ya, soal bersujud. Kami umat muslim bersujud kok. Sehari itu kami 5 waktu bersujud itu. Betul tidak? Sama halnya yang dilakukan dengan Yesus. Kami bersujud. Itu karena sombongnya orang yang sombong adalah orang yang mau tidak bersujud kepada yang maha kuasa. Itulah orang yang sombong, Pak. Tidak mau bersujud. Yesus, kata Bapak, sujudnya percuma kalau hati tidak. Bagaimana mungkin, Pak? Sementara lahiriah Bapak tidak sujud, hati mau sujud. Gimana ceritanya? Lahiriah dulu, Pak, sujud. Setelah lahiriah sujud, baru hati Bapak yang sujud. Itu yang benar, Pak. Ini Bapak ini bingung benar jadinya ini. Yesus sujud, Bapak nggak sujud. Yesus puasa, Bapak nggak puasa. Yesus disunat, Bapak nggak disunat. Betul tidak? Nah, sekarang kemarin, Pak, gimana kalau kita terusin yang kemarin, Pak? Untuk mengenai kitab itu, Pak. Ajaran kasih. Tampar kaki kiri, Bapak berikan pipi kanan. Ternyata Bapak kabur kemarin.
Ini sekarang ikut campur lagi. Kalau mau ikut campur, Pak, ayo selesaikan dengan saya, Pak, urusan yang kemarin. Urusan yang kemarin itu belum beres. Giliran ditanya Bapak yang benar-benar sulit, yang jawabannya itu butuh pemikiran yang keras, Bapak kabur. Bapak kabur. Nggak boleh, Pak, seperti itu. Tunjukkan kalau benar Bapak itu benar. Tunjukkan kami. Ayo diskusi, cari tema dengan saya, Pak, dari awal kita, Pak. Pengalihan isu. Dia takut. Dia takut ayat Markus 14 tuh. Badanmu aja yang sulit, hatimu tidak, kan itu masalahnya. Dari sisi omonganmu, ketahuan itu. Enggak usah kamu cuci mulut, cuci tangan itu. Aku udah dengar pengenmu, sombongmu menyintil ke langit itu. Saya tunggu janjimu itu. 1 bulan cukup enggak? Membuat silsilah itu. Cukup enggak waktumu sebulan? Saya kira terlalu lama menunggu sebulan itu kalau udah kamu paham itu. Kalau silsilah Yesus, lihat di Matius itu ya. Jelas di sana itu. Saya tunggu kesombonganmu itu membuat silsilah dari Adam sampai Muhammad. Ya, mudah-mudahan ada yang mendengar ini. Atau kamu jiplak yang sudah ada yang dipamer-pamerkan orang itu ya. Ya, kamu tampilkan lagi di sini. Nanti kita diskusikan itu ya. Sombongmu sudah menjulang ke langit. Kamu boleh tunggang-tungging itu ya, menyatakan sujud. Hatimu tidak sujud. Kalau dia mengaku dia itu seorang pendeta, ya, siapa Pak Ibrahim ya? Kalau dia mengaku dia seorang pendeta, berarti mungkin dia pernah ikut pendidikan, ya, tentang Bible, sebatas itu. Setelah itu dia ditabiskan oleh jemaatnya sendiri. Berarti dia punya jemaat yang mengangkat dia jadi pendeta. Bukan sekolah di mana dia sekolah. Oke, ya seperti itu. Saya aja ya, kalau saya misalnya, contohnya saya kuliah di teologi atau di seminari atau dimanapun itu. Atau oke lah, saya ini wanita ya, pastor kan gak ada perempuan. Aku sekolah di sekolah teologi. Setelah aku selesai, apakah otomatis aku jadi pendeta? Enggak ada. Tetapi aku punya, istilahnya aku punya titel itu ya, sarjana teologi, STH. Itu titel aku. Sama aja kamu kalau kuliah ya di teknik, di mana ya, pasti kamu punya titelmu itu adalah sarjana teknik. Itu titelnya. Tetapi saya yang sarjana teologi misalnya, ya apakah saya ini otomatis? Enggak. Itu proses yang panjang. Aku harus mempunyai jemaat. Oke. Aku harus masuk dalam satu organisasi keagamaan, punya jemaat yang saya wajib melayani. Oke, itu pun juga walaupun saya sarjana teologi, kalau aku bukan pendeta, aku tidak berhak memberkati orang untuk menikah. Oke, jadi ada prosesnya. Aku nggak punya hak untuk memimpin satu perjamuan kudus. Itu hanya bisa dilakukan oleh jabatan seorang pendeta. Tidak gampang. Itu jabatan imam. Oke, itu yang perlu kamu cerdas dikit. Aduh, Muslim ini kalau ngerocos ya luar biasa ya. Tapi memperlihatkan kebodohannya kan malu dong. Ya, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aska, terima kasih banyak Bang. Salam kenal juga. Mudah-mudahan Anda senantiasa mendapat berkat dari Allah, diberi kesehatan dan juga umur panjang, bahagia bersama dengan keluarga. Oke, dakwah lanjutkan. Sombongnya kepada orang yang sombong itu adalah sidakoh, Pak. Umat Bapak sudah sombong sama Yang Maha Kuasa. Saya sombong kepada manusia, Pak, umat-umat kafir. Tapi saya tidak pernah sombong kepada Yang Maha Kuasa. Buktinya kenapa? Saya sering bersujud. Itulah kami, Pak, umat muslim. Lain halnya dengan Bapak. Nah, begini loh, Pak, nih, ya. Kemarin kita bahas mengenai tampar kaki kiri, berikan pipi kanan. Andaikan saya memperkosa anak Bapak nih, saya perkosa anak Bapak, apa yang mau Bapak lakukan? Konon katanya kasihilah musuhmu. Silakan, Pak.
Sudah kelihatannya kan, apakah itu ajaran Quran itu sombong kepada syariat itu? Tidak ada ajaran seperti itu. Kamu belajar dari Muhammad itu Nabi. Kamu udah mulai ngelantur ngarang lagi itu, akan didengarkan oleh orang itu. Kamu sombong, ya kan, pada orang kafir gitu ya. Muhammad sendiri tidak ada pernah menyatakan seperti itu. Maka kamu sudah melebihi Muhammad kamu itu. Itulah kesombongan itu menjulang ke langit. Melebihi Muhammad kesombonganmu itu. Paham gak? Nabimu tidak pernah ada sombong itu sama siapapun. Kamu mengaku sombong lagi itu. Telah terbukti itu dari sisi omongan, dari pengenmu yang ini terbukti kamu sombong itu. Oke, dia mengaku sebagai pendeta. Oke, tiba-tiba dia jadi murtadin, langsung jadi pendeta. Oke, mungkin dia sekolah, Bu. Tapi sekolahnya di bawah pohon pisang. Sampai dia bisa jadi pendeta gitu, Bu ya. Oke, begitu, Bu. Nah, sekarang Bu ya, masuk ke pembahasan kita mengenai masalah yang pertama dulu lah ya. Ibu, tolong tunjukkan rujukannya di sini. Mana pernyataan Ibu yang menyatakan kalau Al-Quran itu bukan ditulis ke dalam bahasa Arab, tetapi diterjemahkan sama orang-orang Yahudi ke dalam bahasa Arab, dan orang Yahudi itu dibunuh dan dibantai oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Oke, saya tunggu ya Bu ya. Oke, jangan sampai enggak. Yang kedua nanti untuk masalah ke-12 murid Yesus, orang-orang Israel. Katanya orang-orang Israel. Oke, dua aja itu Bu yang kita permasalahkan. Silakan Bu, dikutip dalilnya, dikutip riwayatnya, dikutip biografinya, dari sumber mana, rujukan mana, dan tokoh siapa yang menyatakan seperti itu. Oke, silakan Bu. Tidak usah bahas masalah itu Pak, ya kan, masalah kesombongan. Ajaran Nabi Muhammad tidak mengajarkan kesombongan Pak. Bahkan di dalam sifat Allah adalah zat yang maha kuasa yang pantas untuk melakukan kesombongan. Tetapi 99 nama Allah itu tidak disebutkan di situ maha kesombongan, tidak ada di situ. Makanya Allah tidak mengajarkan sifat sombong, karena sombong adalah sifatnya iblis. Sifat iblis hampir sama dengan sifatnya Bapa di situ. Kenapa? Karena Bapa tidak mau sombong. Iblis diusir di surga gara-gara sombong, Pak. Gara-gara sombong, tidak mau melakukan sujud penghormatan. Nah, Bapa di sini tidak pernah bersujud, ya Bapa pun nanti akan diusir, Pak. Akan diusir di surga. Di mana? Di neraka nanti, Pak. VIP, segerbong rame-rame tuh sama iblis. Nah, konon itu Pak ya, tampar kaki kiri, berikan pipi kanan, kasihilah musuhmu. Andaikan saya memperkosa anak Bapak, atau saya memperkosa ibu Bapak, atau saya memperkosa istri Bapak, apa yang Bapak lakukan? Silakan Pak. Silakan kamu cari sendiri, kamu share sendiri. Nggak mungkin lah aku mau ngomong di sini ya soal itu. Karena ini menyangkut ini internal untuk orang Kristen aja. Kalau kamu merasa itu membuat kamu penasaran, kenapa kamu jadi penasaran? Berarti iman kamu itu nggak kuat dong. Oke? Kan kamu udah punya standar. Qurannya kamu itu diturunkan di Gua Hira oleh Jibril. Ya? Oke? Kalau kamu mengimani itu ya silakan dengan iman kamu. Aku kan cuma bilang bahwa ini ada. Dan kalau kamu memaksa aku untuk mengatakan siapa orang itu, silakan kamu coba kamu share dan kamu renungkan ini. Ini apa benar? Ini apa salah? Apa benar? Ini perenungan buat kamu. Oke? Oke? Nimrung penmu itu ya. Berdasarkan catatan sejarah memang iya. Pada waktu Quran itu ditulis, orang-orang Arab belum bisa menulis. Itu catatan sejarah. Yang bisa menulis adalah orang-orang Yahudi. Itulah dasarnya. Catatan sejarah. Jangan kamu tanya dalilnya di mana di Quran. Tidak ada itu. Sejarah itu membuktikan. Pada zaman Quran itu ditulis, orang Arab belum bisa apa-apa, tidak bisa nulis juga. Hanya bisa ditulis oleh orang Yahudi. Ya, maka disinyalir di sana banyak ayat-ayat daripada perjanjian lama dimasukkan ke sana. Itu catatan sejarah. Jangan kamu tanya ayatnya di Quran, gak ada itu. Kita harus belajar sejarah itu.
Kamu sudah sombong naik ke langit. Makanya saya pantau sedikit pengenmu itu. Ibu yang melakukan statement, ibu yang harus meng-share gitu kan. Tokohnya siapa, rujukannya di mana, sumbernya yang mana. Kalau iman saya, insya Allah Bu, sudah setebal, nggak tahu lah setebal apa ini Bu ya. Iman saya nggak usah diragukan untuk jadi seorang muslim Bu. Alhamdulillah gitu. Kalau misalkan kami umat muslim itu, kami itu betapa kami itu kritisi Bu. Andaikan ada satu ayat, 2 ayat, atau cerita, atau riwayat Nabi Muhammad itu yang melenceng, kami selalu mencari informasi sendiri Bu. Itu beda dengan umat Kristen Bu. Ya, andaikan Al-Quran itu salah Bu, terjadi kontradiksi satu ayat aja Bu, atau enggak ada cerita-cerita yang melenceng Bu, yang melenceng di dalam Al-Quran Bu, demi Allah Bu, saya jadi ateis Bu. Jadi ateis ya. Kenapa nggak jadi Kristen? Mau ngapain sih jadi Kristen? Ayat-ayatnya aja saya jijik kok. Ayat-ayatnya saya jijik. Nah sekarang Bu ya, Ibu kan kemarin melakukan statement seperti itu. Kenapa harus saya yang nge-share? Saya kan tidak punya rujukannya. Saya tidak punya sumbernya. Tokohnya siapapun saya tidak tahu. Bahkan saya menghabiskan waktu 1 minggu itu Bu, untuk mencari rujukannya di mana, tokohnya siapa. Saya tidak menemukan. Nah sekarang mudah-mudahan dari Ibu itu ada. Silakan share sekarang Bu ya. Kita bahas sama-sama, saya bantah dengan ilmu juga Bu. Dah kan, kamu yang sombong kan? Kamu yang sombong. Nabimu tidak mengajarkan sombong, kamu kenapa sombong? Itu dengar PN-mu di atas tuh. Pernyataanmu sendiri tuh. Nabimu tidak mengajar tapi kami sombong. Menyundul bilang, mengundang lagi seluruh pendeta-pendeta seluruh dunia. Apa sombong itu sudah menjulang ke langit itu? Paham juga tidak? Gitu kan? Nah, Bapak pun sama di sini mendukung pitnahan-pitnahan dari itu ya, dari Ibu Herni itu ya. Sekarang Pak ya, kalau Bapak berani bilang seperti itu, berani melakukan statement seperti itu, silakan rujukannya Pak sekarang Pak. Di mana yang menyatakan kalau Al-Quran bukan ditulis dalam bahasa Arab, terus diterjemahkan sama orang-orang Yahudi ke dalam bahasa Arab? Rujukannya silakan Pak. Untuk masalah kita itu Pak, tampar kaki kiri, berikan pipi kanan, kasihilah musuhmu. Andaikan saya perkosa anak Bapak, saya perkosa istri Bapak, saya bunuh ibu Bapak, apa yang Bapak lakukan? Saya, Nabi Muhammad, tidak pernah yang namanya mengajarkan kesombongan Pak, tidak pernah. Karena sombong adalah sifat iblis. Saya sombong kepada orang yang sombong seperti Bapak. Bapak sudah sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sudah sombong kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Bapak tidak mau bersujud. Jadi wajar kalau kami sombong kepada orang yang sombong, itu adalah bagian dari ibadah Pak. Nah sekarang Pak ya, apa Bapak pernah melakukan sujud Pak? Nggak pernah. Saya pernah ikut nggak saya ke gereja? Pernah Pak saya Pak, maksa teman saya ikut ke gereja. Ada nggak yang sujud? Tidak ada Pak. Bapak aja udah sombong sama Yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin Bapak tidak sombong kepada sesama? Ya pasti sombong juga, karena Bapak umat pendompleng, tidak pernah bersujud gitu. Untuk mengenai masalah ini Pak ya, tampar kaki kiri, berikan pipi kanan, kasihilah musuhmu. Silakan Pak, tolong dijawab dulu itu Pak. Aku dulu pernah membaca itu. Sejarah ya, jangan ditanya dalil-dalil, itu gak ada itu. Pada waktu penulisan itu, catatan sejarah, orang Arab belum bisa nulis. Hanya bisa beberapa tidak lancar. Yang bisa nulis adalah orang Yahudi. Kamu pahami sejarah itu. Mungkin kamu tidak tahu tentang sejarah itu. Ya, maka dikutiplah beberapa ayat dalam perjanjian lama. Dimasukkan ke sana itu. Seperti itu sejarah yang akan membuktikan penulisan Quran itu orang Arab belum bisa waktu itu. Maka dah beri bantuan kepada orang Yahudi itu. Sejarah itu. Oke, ini keterangan saya akan membantu lawan debat itu. Kalau misalkan sejarah itu ada, tolong rujukannya kutip di sini, tolong sumbernya kutip di sini, dan tokohnya siapa yang menulis itu semua, ya kan? Nanti saya akan cari di sini. Kebetulan kami umat Muslim itu diberikan akal Pak, diberikan akalnya itu untuk mencari Pak, untuk mengkritisi, Lain halnya dengan umat Bapak. Walaupun kitab Bible itu udah acak-acakan, berantakan, amburadul, tetap aja masih diimani.
Padahal di situ hukum Allah sudah jelas, Pak. Hukum yang terutama itu apa sih, Pak? Yang pertama mengasihi Tuhan yang dengan akal, Pak. Dengan akal, dengan budi. Itu disebutkan, Pak, dengan akal. Karena Bapak itu tidak punya akal. Bapak itu sudah termakan sama yang namanya doktrin dan ajaran-ajaran testimoni gereja dari pastor dan pendeta. Itulah seperti itu, Pak. Tidak berdasarkan kitab, tapi berdasarkan dogma. Karena Bapak adalah domba. Domba adalah binatang yang tidak punya alternatif, Pak. Dibawa ke kandang, embe. Dibawa ke lapangan, embe. Disuruh kawin, embe. Sampai mau disembelih, embe. Itulah Bapak. Domba yang sudah termakan sama dogma ajaran pastor dan gereja. Testimoni yang tidak punya pondasi yang kuat. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang, Pak, saya ingin tahu, Pak, membahas, Pak. Ya, Pak, ya. Kalau Bapak benar punya rujukannya, punya sumbernya, nggak usah di sini, nggak usah. Bapak kan bilang ke saya, jangan modal congor, jangan modal moncong. Ternyata di sini yang modal congor, yang modal moncong, itu Bapak. Bapak, bukan saya itu. Pak Ta menjelaskan pada waktu itu, pada waktu penulisan Quran itu ya, Pak Ta sejarah mengatakan orang Arab itu belum bisa menulis dengan baik. Ya, catat itu. Maka orang Arab itu harus menghafalkan. Kenapa menghafalkan? Tahu kamu jawabannya. Karena tidak bisa menulis. Maka dihafalkan. Walaupun itu merupakan suatu kebanggaan sekarang ini, tapi dalam hal tulis menulis tidak sama sekali. Itu fakta sejarah. Mengapa orang Arab itu tidak menghafalkan? Karena tidak bisa menulis. Mestinya kombinasi. Ada yang menghafal, ada yang menulis. Itu kan. Yang bisa membuat tulisan adalah siapa? Orang Yahudi. Itu fakta sejarah. Kamu tidak tahu ya kronologis mengapa orang Arab itu menghafalkan? Kamu tidak paham itu. Karena dia apa? Tidak bisa menulis dengan baik. Hanya baru belajar dengan orang Yahudi itu menulis. Ya, mudah-mudahan teman saya lawan debat itu akan membantu PN saya. Paham? Bapak selalu bilang dari awal, jangan cuma asal congor. Jangan cuma asal moncong, betul tidak? Nah sekarang, Pak, moncong Bapak, congor Bapak, sekarang tolong, Pak, dibuktikan referensinya, tokohnya disebutkan di sini. Jangan cuma modal congor. Kalau cuma modal congor, Pak, ya percuma. Itu kan berdasarkan isi batok kepala Bapak yang mendukung fitnahan Bu Herni. Itu nggak boleh seperti itu, Pak. Bapak tidak punya ilmu, Bapak tidak punya apa-apa. Bapak begitu gencarnya memfitnah umat Muslim, berusaha menjatuhkan umat Muslim, Pak. Cara membunuh karakter musuh, Pak, bukan dengan kebohongan, tapi dengan kejujuran, Pak. Bohong itu pasti bakal kebongkar, Pak. Tapi kejujuran akan selamanya benar, Pak. Karena di situ disebutkan ya, Pak, ya, sama orang pintar. Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Bukan kepintaran, Pak. Bukan. Kepintaran kunci kesuksesan, bukan. Tapi kejujuran, Pak. Jujur di sini, Pak. Jujurin dengan apa? Ya, Bapak harus mengakui gitu. Kalau misalkan toh itu tidak ada referensinya, tidak usah disebutkan statement seperti itu. Tidak boleh, Pak. Ya kan? Berusahalah jadi orang yang jujur. Jangan jadi pendompleng, jangan jadi pembohong. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangke, akhirnya tercium juga, Pak. Dan sepandai-pandainya orang menyimpan istri muda, akhirnya bakal tua juga. Tua seperti Bapak. Ntar dicabut nyawa. Saya cerita sejarah, fakta sejarah. Itu kamu tidak pernah belajar tentang itu. Kenapa orang Arab itu menghafal itu, Pak? Kamu bisa jelaskan nggak? Satu ini dulu, mengapa dia menghafalkan? Silakan dulu jawab. Mengapa orang Arab itu menghafalkan? Silakan jawab. Jangan lari ke situ dulu, Pak. Jangan cari menghafal dulu, ya. Nanti saya jelaskan itu. Bapak kan di sini pun berani mendukung statement dari Bu Herni, ya kan? Yang bilang, kalau menurut sejarah, ternyata Al-Quran itu bukan ditulis dalam bahasa Arab. Betul tidak, Pak? Nah, sekarang, Pak, Bapak mendukung, Bapak bercerita sejarah, kutip sejarahnya, Pak. Ayo kita bahas sama-sama di sini. Kutip sejarahnya, sumbernya di mana, rujukannya di mana, dan siapa tokoh yang bilang seperti itu. Jangan cuma congor. Bapak kan dari tadi congor terus, congor aja.
moncong aja. Mana rujukannya? Kalau cuma modal congor, modal moncong, Pak. Moncong saya lebih hebat, Pak. Congor saya lebih kuat. Congor saya ini lebih sakti, Pak. Tetapi kenapa dalam hal ajaran saya tidak bisa melakukan congor, Pak. Nggak bisa. Congor saya nggak diajarkan, Pak, untuk ajaran. Kalau untuk ajaran agama Islam tidak mau dilebih-lebih. Kenapa? Karena Allah tidak suka sama orang yang berlebihan, Pak. Nah sekarang, kalau misalkan tahu Bapak benar punya rujukannya, silakan kutip sekarang. Saya itu hampir memakan waktu 1 minggu, Pak. 1 minggu saya. 1 minggu saya itu saya habiskan waktu untuk mencari rujukan itu, tokoh itu, sumber itu dari mana. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Di mana saya mencari? Wow, Pak, saya mencari sampai ke Skotlandia, ke Amerika, ke Zimbabwe, ke Cirebon, ke Brebes, sampai terakhir saya ke Yunani, Pak. Bener, ke Yunani. Akhirnya karena pusing kepala, Yunani nggak ada. Akhirnya saya onani, Pak. Menurut sejarah ini Pak Sopan ya, orang Arab itu budayanya memang menghafal. Zaman itu ketika ada orang yang menulis, itu diidentikan dengan orang yang lemah akal. Nah kebalik dengan orang Indonesia gitu. Orang Indonesia itu kecenderungannya menulis, bukan menghafal. Kalau di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, yang menulis itu digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang kurang pendidikan gitu. Mereka yang menghafal itulah yang dianggap sebagai orang yang cerdas. Nah, kaitannya dengan hafal menghafal, tulis menulis, saya ingin tanya kepada Pak Sopan Sembiring selaku pendeta, apa sih gunanya orang Kristen itu sekolah? Buat apa coba orang Kristen itu sekolah? Mahal-mahal. Apa tujuannya? Bukankah kalian punya Roh Kudus? Cukup tanya Roh Kudus itu kan kalian semua akan bisa mengetahui apa yang belum Anda ketahui. Anda bisa mengerti bahasa asing ya, dengan hanya bertanya kepada Roh Kudus yang ada pada diri kalian. Jadi buat apa kalian sekolah kalau Roh Kudus itu ternyata mampu mengajarkan apapun yang belum kalian ketahui? Di dalam Yohanes 16 ayat 13 ya. Jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, sekarang buat apa Anda sekolah kalau ternyata Roh Kudus itu bisa mengajarkan Anda segala sesuatunya? Coba bisa jawab ini enggak?